Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian sehat semua ya. Kembali lagi kita berjumpa di channel Mengenal Alam. Kali ini, kita akan membahas apa itu fotosintesis. Namun sebelum itu, buat adik-adik yang belum subscribe channel ini, bisa langsung tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah, agar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan kajian-kajian tentang seputar alam dan berita yang ada di dunia ini. Baiklah, sekarang mari kita bedah. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan, alga dan bakteri tertentu untuk memanfaatkan energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan inilah yang menjadi sumber tenaga bagi setiap tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan asupan air yang cukup, serta unsur hara pada tanah untuk mendukung proses fotosintesis. Jika beberapa unsur ini tercukupi dengan baik, maka tumbuhan dapat tumbuh dengan optimal. Fotosintesis adalah suatu kejadian alamiah yang muncul secara berulang pada tumbuhan, mulai dari daun sebagai organ utama yang menjadi tempat berlangsungnya proses ini. Fotosintesis berperan penting terhadap kehidupan organisme termasuk pada manusia dan hewan. Karena proses fotosintesis mampu menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup bernapas. Fotosintesis juga membantu mendaur ulang karbon dioksida, hasil dari sistem pernapasan hingga membuat polusi udara bisa berkurang karena adanya proses ini. Proses fotosintesis utamanya menghasilkan karbohidrat yang menjadi nutrisi sekaligus sumber energi bagi tumbuhan. Karbohidrat juga akan disimpan sebagai cadangan makanan. Setelah mengetahui pengertian umum, berikutnya terdapat beberapa jenis fotosintesis. Jenis fotosintesis adalah macam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Secara umum terdapat dua jenis fotosintesis, yaitu fotosintesis oksigenik dan fotosintesis anoksigenik. Pada dasarnya, prinsip umum fotosintesis anoksigenik dan oksigenik sangat mirip, namun fotosintesis oksigenik adalah proses yang paling banyak ditemui dan dilihat pada tumbuhan, alga, dan cyanobacteria. Dalam prosesnya, fotosintesis oksigenik mendapat cahaya transfer energi elektron dari air dan mengubahnya menjadi karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat. Dalam transfer ini, karbon dioksida akan berkurang atau menerima elektron, dan air akan teroksidasi atau kehilangan elektron. Pada akhirnya, oksigen dapat diproduksi bersama karbohidrat untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Fotosintesis oksigenik berfungsi sebagai penyeimbang respirasi dengan mengambil karbon dioksida yang dihasilkan oleh semua organisme yang bernapas dan memasukkan kembali oksigen ke atmosfer. Di sisi lain, fotosintesis anoksigenik menggunakan donor elektron selain air. Proses ini biasanya terjadi pada bakteri seperti bakteri ungu dan bakteri belerang hijau, terutama ditemukan di berbagai habitat perairan. Disebut anoktigenik karena proses fotosintesis ini tidak menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung dalam kloroplas, melalui dua tahapan reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. 1. Reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi Hill ini sangat bergantung pada cahaya. Energi yang ditangkap oleh klorofil, digunakan agar dapat memecahkan molekul air. Pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolesis. Jenis pigmen klorofil yang berbeda-beda, hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar foton energi cahaya yang berbeda pula. Reaksi terang berlangsung di dalam grana. Grana adalah tumpukan tilakoid. Energi cahaya dalam grana akan memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Di dalam sel-sel daun terdapat tilakoid dan protein serta molekul lainnya yang akan membentuk fotosistem. Fotosistem merupakan wadah dari ratusan molekul pigmen fotosintesis. Terdapat dua jenis fotosistem yang bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang kemudian menghasilkan ATP dan NADPH2 sebagai produk utama dalam reaksi terang. Dalam reaksi terang, terdapat dua kemungkinan aliran elektron, yakni jalur non-siklik dan aliran siklik. Aliran non-siklik merupakan jalur utama dengan elektron mengalir dari molekul air, kemudian melalui fotosistem 2 dan fotosistem 1. 2. Reaksi gelap. Reaksi gelap atau reaksi Kelvin juga biasa disebut dengan istilah siklus Kelvin-Benson. Disebut gelap,
karena reaksi ini tidak bergantung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap adalah proses ATP dan NADPH yang dibuat CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan generasi. Fasenya terdiri dari pengikatan fiksasi CO2 reduksi, pembentukan RuBP, ribulosa bifosfat. Reaksi gelap terbagi melalui beberapa tahapan, yaitu karbon dioksida diikat oleh RuBP menjadi fosfogliserat PGA. PGA direduksi menjadi PGAL, fosfogliseraldehida. PGAL akan diregenerasi menjadi glukosa dan RuBP. Itu tadi penjelasan mengenai fotosintesis. Semoga adik-adik sekarang sudah lebih paham dengan apa itu fotosintesis. Terima kasih karena sudah berpartisipasi menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semua. Jika adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya, agar adik-adik bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Terima kasih.